Oke adik-adik, sekarang kita sudah sampai di SKL. Nah, di sini kita akan lebih spesifik belajar tentang gradien garis singgung di sebuah titik adalah turunan dari persamaan kurva di titik itu. Nah, untuk bisa lebih detailnya, coba lihat kita gambar. Ada sebuah kurva, misalnya ini ya, ada garis singgung atau tepatnya tali busur dulu. Ini tali busur, gambarnya bisa pas dulu ya, kita paskan dulu. Ini titik P, ini titik Q. Titik P kita ambil X, karena ini fungsinya fungsi fx, maka ini menjadi fx. Titik Q, X plus H, karena ini fungsi fx, maka ini menjadi fx plus H. Jadi titik P adalah X, fx. X, fx. Titik Q adalah X plus H, fx plus H. Yuk kita ke slide selanjutnya. Di sini, ini saya hapus dulu ya, biar tidak saling bertabrakan. Ini kurva yang tadi kita gambar. Nah, persamaan kurva fx, absis titik P adalah X. Lihat. Ordinatnya fx, jadi kita buat x, fx. Paham ya? Absis tinggi x plus h, ordinatnya fx plus h. Paham ya? Nah, sekarang untuk menentukan gradien pq, kita menggunakan m sama dengan m itu gradien limit h mendekati 0, fx plus h dikurangi fx dibagi H. Ini sebetulnya berasal dari gini, Y2 kurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Y2 mana? Fx plus H, Fx plus H. Y1 nya mana? Fx dibagi X2, X plus H dikurangi X. Nah, ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini lagi. Nah, karena gradien adalah turunan pertama, maka kita ambil nilai limitnya. Jadi, M adalah gradien adalah turunan pertama fungsi fx. Oke, ke slide selanjutnya. Contoh yang nomor 1. Tentukan gradien garis singgung kurva fx 3x kuadrat di titik yang berabsis 2. Ingat, absis itu artinya x sama dengan 2. Karena gradien adalah turunan pertama, maka turunan dari 3x kuadrat adalah 6x. 6x, x-nya kita ganti dengan 2. Jadi gradiennya 6 kali 2, 12. Oke, ke slide selanjutnya. Sekarang, kalau persamaan garis singgungnya di titik 1,3. Konsepnya untuk menentukan persamaan garis singgung, kalian harus menentukan dulu gradien. Gradien adalah turunan pertama. Jadi turunan dari x kuadrat adalah 2x. Nah, 2 kali 1. Kenapa kali 1? Karena di sini x-nya atau absis sama dengan 1. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. Garis singgungnya dicari dari rumus y min y1 sama dengan m kali x min x1. Oke, ke slide selanjutnya. Kita ulang. Y min Y1 sama dengan gradien X min X1. Tadi diketahui gradiennya sama dengan 2, kemudian melalui titik 1,3. Ini sebagai X1, ini sebagai Y1. Jadi
Y min 3 sama dengan 2 kali X min 1. Maka kita kalikan, tetap ini Y min 3, 2 kali X 2X, 2 kali min 1, jawabnya adalah min 2. Nah, pindah ruas, maka menjadi Y sama dengan 2X min 2 ditambah 3. Jadi Y-nya adalah 2X min 3 tambah min 2 tambah 3 sama dengan 1. Ketemu persamaan garis ibunya, Y sama dengan 2X plus 1. Oke, ke slide selanjutnya. Sekarang kita akan menentukan fungsi naik dan fungsi turun. Coba lihat kurvanya dan kita perhatikan gambarnya. Di titik P dan Q merupakan fungsi turun. Kenapa? Karena gradiennya miring ke kiri. Agar kalian ingat, coba kakak jelaskan yang simpel. Coba lihat, ini ada fungsi atau garis Y sama dengan min X. Y sama dengan X, artinya gradiennya adalah 1 atau gradiennya positif. Ini adalah garis Y sama dengan min X. Gradiennya adalah min 1 atau gradiennya negatif. Lihat, miring ke kiri, gradien negatif. Ini miring ke kiri, jadi ini sama. P, Q miring ke kiri, maka negatif. Coba kita lihat di R. R karena bentuknya stasioner atau mendatar, maka gradiennya sama dengan 0. Nah, sekarang S dan T, ingat ini, miring ke kanan. Nah, karena miring ke kanan, maka gradiennya bernilai positif. Jadi ini karena positif, maka merupakan fungsi naik. Oke, ke slide selanjutnya. Kesimpulannya adalah, karena gradien garis singgung dx adalah nilai dari turunan pertama, maka sebuah fungsi akan menjadi fungsi turun jika turunannya lebih kecil 0 atau gradiennya negatif. Fungsi stasioner turunan pertama sama dengan 0, demikian juga fungsi naik turunan pertama akan lebih besar 0 atau gradiennya positif. Oke, demikian sudah kakak jelaskan dari awal sampai akhir tentang aplikasi turunan fungsi. Tentunya bisa paham ya? Oke, bagaimana?